ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi wahdah, la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat mengisi kembali pada channel Pemuda Persis Jawa Timur. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah datang dengan membawa kebenaran, yang telah datang dengan membawa Al-Quran yang mulia, sehingga dengan adanya Al-Quran itu hidup orang-orang pada zamannya hingga zaman akhir tertata dengan sempurna, dipenuhi dengan hikmah ilmu maupun hikmah wahyu. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Junubah. Saya adalah salah satu anggota dari Pemuda Persis Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanat untuk menjelaskan tentang suatu materi, yaitu sebagaimana yang telah tercantum pada papan tulis, yaitu hadis mursal. Yang dimana sebelumnya saudara-saudara saya, yakni saudara Noval atau saudara Samir telah menjelaskan pada sesi sebelumnya, yakni pada sesi saudara Noval beliau menjelaskan bahwasanya hadis secara sisi pada boleh terpakainya atau tidak boleh terpakainya, yakni makbul maupun mardud, yakni terbagi menjadi dua, makbul serta mardud. Nah kemudian furuk-furuknya bisa dijelaskan satu-satu, yaitu makbul ada sahih lidzatihi, sahih li ghairihi, hasan lidzatihi, hasan li ghairihi. Dan saudara Samir juga telah menyebutkan hadis mardud, yaitu hadis mu'alaq. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hadis mursal. Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengetahui yaitu apa itu hadis mursal. Lalu bagaimanakah contoh hadis mursal? Lalu bagaimana hukum hadis mursal dan seterusnya. Ya. Yang pertama ialah apa itu hadis mursal? Ada baiknya kita ketahui bersama, yaitu sebelum membahas ilmu secara mendalam, yaitu kita mengetahui suatu istilah, yakni secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, mursal diambil dari kata arsala yursilu, yaitu mursal diambil dari kata arsala yursilu. Nah, kemudian menjadi kata mursal, yaitu isim maf'ul dari kata arsala yursilu. Kalau orang yang mungkin sudah pernah belajar ilmu shorof, yaitu mengenai bab pada sulasi mazid, pada bab pertama mungkin sudah paham mengenai asal mula terbentuknya kata ini, yaitu dari arsala yursilu kemudian turunlah kata mursal, yang mana kata mursal itu sama dengan maknanya dengan mutlakun. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Artinya yaitu yang terlepas.
Nah, jadi mursal yang dari kata arsala yursilu, kemudian kata mursal, yang dimana mursal itu bermakna mutlak. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan kata yang terlepas. Setelah kita mengetahui mursal secara bahasa, kemudian kita harus mengetahui mursal secara istilah. Apa itu mursal secara istilah? Yaitu hadis yang terputus akhir sanadnya, yaitu setelah tabi'in. Yaitu berarti setelah tabi'in ada satu orang yang tidak diketahui, kemudian Nabi Muhammad SAW. Jadi tabi'in ini dalam suatu hadis, yaitu langsung menerima dari Nabi Muhammad SAW tanpa menyebut nama rawi setelahnya. Ya kalau dibuat skema seperti ini, misalkan ini Nabi Muhammad SAW, kemudian sebenarnya di sini ada satu sahabat. Nah, kemudian di sini ada tabi'in. Berjejer-jejer sini terus murid-muridnya sampai kepada Mukharij. Nah, tapi pada kasus kejadian hadis mursal ini, si tabi'in itu seakan-akan langsung mendapatkan dari Nabi, yaitu dengan hilangnya nama sahabat. Ya, jadi hadis mursal, hadis yang terputus pada akhir sanadnya, yaitu nama orang setelah tabi'in. Nah, dia langsung seperti seakan-akan langsung menerima dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa kejadian seperti ini dinamakan dengan mursal? Kalau bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi Nabi ini seperti atap sebuah bangunan, sedangkan Mukharij seperti lantai atau dasar pada sebuah bangunan. Nah, sedangkan pada atap serta lantainya ini terdapat seutas tali yang saling menyambung. Nah kan, saudara sampai kan telah menyebutkan bahwasanya mu'allaq artinya yang tergantung. Nah, yaitu dengan hilangnya nama seorang rawi setelah Mukharij, yaitu gurunya Mukharij atau lebih. Nah, karena tergantung, yaitu tidak disebutkan nama guru Mukharij. Jadi seperti mengawang, tali yang mengawang pada atap. Nah, sedangkan pada kejadian hadis mursal, yaitu yang terlepas. Jadi seperti tali yang telah menggantung pada atap sampai ujung tanah. Nah, pada atapnya itu hilang satu orang rawi, sehingga talinya seperti terputus. Nah, seperti terputus itu. Untuk lebih jelasnya, kita gunakan saja contoh yang telah kami periksa. Karena ada sebagian orang itu setelah mempelajari istilah, mungkin ada yang masih bingung, kita bawa pada kenyataan yang ada. Ya, langsung saja di sini saya akan memberikan satu contoh sebagai support bagi pemahaman kita. Karena sebagian orang ketika telah mengetahui istilah, ada yang belum paham mungkin. Seperti saya misalnya, ketika saya belajar satu ilmu mengenai secara istilah, saya ketika belum paham, saya akan kembali pada kejadian yang ada. Kalau misalnya kita belajar ilmu matematika belum paham mengenai kenapa kok negatif kali negatif, ya kembalikan pada kejadian yang nyata, atau kita kembali pada abad-abad sebelumnya di mana para ilmuwan terdahulu merumuskan kenapa kok negatif kali negatif sama dengan positif. Ya, kenapa Pythagoras sama dengan diambil perumusannya seperti ini. Ya, kita kembalikan pada tahap-tahap perumusannya yang dahulu, yaitu dengan mengambil kejadian yang nyata pada kehidupan ini. Ya, saya akan tuliskan hadisnya di sini.
Ada sebuah hadis pada kitab Sahih Muslim yang berbunyi, nah, saya akan bacakan hadisnya, yaitu hadis pada Sahih Muslim yang berbunyi, Haddatsani Muhammad bin Rafi', haddatsana Hujain bin Muthanna, haddatsana Al-Laitsu an Uqail an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabanah. Nah, jadi kalau kita bisa gambarkan di sini, bentuk sanadnya ialah seperti ini. An-Nabi Sa'id bin Musayyab kemudian turun ke Ibnu Syihab, kemudian turun ke Uqail, kemudian turun ke Al-Laitsu, kemudian turun ke Hujain bin Muthanna, kemudian Muhammad bin Rafi'. Nah, jadi pada awal sanad yaitu si perawi, yaitu Imam Muslim, si Bukhari yaitu Imam Muslim mendapatkan hadis dari Muhammad bin Rafi' mendapatkan hadis dari Hujain bin Muthanna, kemudian
Hujainu bin Al-Muthana mendapatkan hadis dari Al-Laitsu. Kemudian Al-Laitsu mendapatkan dari hadis dari Muqail. Kemudian Muqail mendapatkan hadis dari Ibnu Syihab. Nah, Ibnu Syihab mendapatkan hadis dari Sa'id bin Musayyab. Nah, lalu kata Syalan ini seakan-akan Sa'id bin Musayyab ini mendapatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Setelah kita cek satu-satu perawi-perawi ini pada kitab Tahdhibut Tahdhib. Setiap perawi ini syikoh. Nah, yang perlu digarisbawahi yaitu Sa'id bin Musayyab. Jadi yang perlu kita garisbawahi di sini ialah Sa'id bin Musayyab. Pada kita Tahdhibut Tahdhib disebutkan qala Al-Waqidi. Jadi Al-Waqidi berkata mengenai biografi Sa'id bin Musayyab. Mata sanata arba'in wa tis'ina fi khilafatil Walid wa huwa ibnu khamsin wa sab'ina sanatan. Jadi Sa'id bin Musayyab ini meninggal pada tahun 94 Hijriah. Sedangkan dia itu adalah seseorang yang berumur 75 tahun. Nah, kita tulis di sini Sa'id bin Musayyab wafat pada tahun 94 Hijriah. Nah, kemudian dia meninggal pada usia 75 tahun. Usia 75 tahun. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung 94 kurang 75 sama dengan 19 tahun. Jadi dia lahir pada tahun kira-kira lahir pada tahun 19 Hijriah. Nah, meninggal tahun 94, dia berumur 75 tahun. Nah, kalau kita hitung-hitung ya dapatlah 19 tahun. Jadi kemungkinan dia lahir pada tahun 19 Hijriah. Nah, sedangkan yang kita ketahui bersama bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu wafat pada tahun 11 Hijriah. Jadi bisa dikatakan tidak ada kemungkinan Nabi Muhammad dengan Sa'id bin Musayyab bertemu. Jadi tidak ada kemungkinan Sa'id bin Musayyab dengan Nabi Muhammad bertemu, sehingga tidak mungkin Sa'id bin Musayyab mendapatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW tanpa ada perantara. Yang kemungkinan ada perantara di sini, tetapi pada kasus hadis kali ini tidak ada yang disebutkan setelah Sa'id bin Musayyab kemudian Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi seperti inilah gambaran hadis mursal, yang dimana tabi'in langsung meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, seakan-akan seperti itu. Padahal yang namanya tabi'in itu tidak akan pernah bisa menemui Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi pada kasus ini terdapat pertemuan, yakni hadis pada Sahih Bukhari, sehingga makna dari hadis ini maupun hadis ini bisa terangkat. Yaitu lafaz hadisnya berbunyi Haddatsana Abu Nu'man haddatsana Hamad bin Zaid an Ayyub an Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah. Nah, yaitu bisa dicek sendiri pada Sahih Bukhari nomor hadis 2172. Sehingga hadis pada Sahih Muslim ini yang pada awal derajatnya ialah dhaif, tetapi karena dhaifnya tidak parah, kemudian terdapat syahidnya atau penguat pada sanad lain. Hadis dari Sahih Muslim mengenai larangan jual beli muzabanah bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Nah, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya,
yaitu mengenai hadis mursal sahabi. Jadi hadis mursal sahabi itu ialah para sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, padahal para sahabat itu tidak mendengarkan langsung dari Nabi, mungkin karena sebab dia tidak ada pada pertemuan tersebut, atau karena dia masih kecil, atau karena dia masuk Islam pada akhir-akhir masa kenabian. Ya, hadis mursal sahabi ini banyak ditemui, bagaimana Abu Hurairah yang sebagaimana telah kita ketahui masuk Islam pada saat Nabi sudah berada di Madinah. Beliau menceritakan tentang kejadian pada waktu Nabi sebelum hijrah. Atau Ibnu Umar misalnya, ya, seperti Ibnu Umar misalnya menceritakan tentang kejadian-kejadian permulaan kenabian, padahal sedangkan dia itu tatkala hijrah di Madinah masih kecil. Lalu bagaimana dengan kedudukan hadis dari hadis mursal dan hadis mursal sahabi? Hadis mursal secara asal dikatakan sebagai hadis dhaif atau mardud. Karena apa? Karena bisa jadi setelah tabi'in itu mungkin ada orang lain yang bukan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi misalnya si tabi'in ini mendapatkan bukan dari sahabat, tapi mungkin bisa dari tabi'in lain. Baru tabi'in lain ini mendapatkan dari sahabat. Ya, karena ketidaktahuan kita anggap sebagai kita katakan itu masih dhaif, karena kemungkinan si tabi'in ini tidak mendapatkan hadis langsung dari sahabat, tapi mungkin dari perantara tabi'in lain, atau tabi'in lain juga bisa mungkin dari perantara tabi'in lain. Ya, tentunya kehati-hatian para ulama hadis di sini sangat ketat. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana suatu fondasi, yaitu dalil dalam menjalankan syariat Islam, kita beri aturan yang sangat los misalnya, yang mungkin pada saat ini keparahan atau ajaran-ajaran sesat yang terjadi pada kali ini karena hadis-hadis yang tidak jelas asal usulnya mungkin bisa bertambah lebih parah. Ya, kita ambil contoh saja. Kalau misalkan dalam kejadian perang, yaitu di mana informasi di situ sangat diperlukan, peralihan informasi juga sangat dibutuhkan dengan sangat-sangat perlu, yaitu ketika suatu negara menyebar intelijennya untuk mengawasi negara musuh atau yang lain-lainnya, kemudian satu intelijen menyampaikan kepada intelijen yang lain suatu informasi, kemudian bersambung dari satu intelijen ke intelijen yang lain hingga pada misalnya jenderal pasukan. Nah, bagaimana kalau di tengah-tengah dari suatu rantai informasi itu terdapat satu orang yang tidak diketahui? Nah, itu kan mungkin bisa menimbulkan kecurigaan yang sangat tidak mengenakan dalam hati. Ini informasi benar apa salah ini? Ya, kasarannya gitulah. Nah, ini uangnya ini piye ini? Ini bisa dipercaya apa enggak ini? Orangnya aja nggak diketahui. Nah, seperti itu. Sedangkan dalam kasus mursal sahabi, karena nama sahabat setelah dicantumkan pada hadis itu, tetapi dia itu nggak dapat langsung dari Nabi. Para ulama bersepakat bahwasannya dia itu dimasukkan pada hadis yang sahih. Karena apa? Ulama telah memberi kaidah, yaitu yang berbunyi kullu sahabatin mudulun. Jadi setiap para sahabat itu ialah orang-orang yang adil. Dari mana kaidah ini berasal? Yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi artinya ialah orang-orang yang pertama dari kaum muhajirin dan ansor
dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi Allah itu ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi tatkala Allah sudah meridhoi mereka, tidak mungkin orang tersebut adalah orang yang syirik misalnya, atau orang yang fasik. Pasti dia itu orang yang beriman serta bertakwa. Jadi bisa dipastikan para sahabat itu beriman dan bertakwa, sehingga omongannya bisa dipakai untuk bisa dipegang kuat. Contoh kedua ialah, alasan kedua ialah banyak sahabat itu yang menjaga atau dengan kata lain berhati-hati ketika meriwayatkan hadis. Kita ambil saja contoh Abu Bakar. Kenapa dia meriwayatkan hadis sangat sedikit ketimbang Abu Hurairah? Padahal kan dia hidupnya lebih lama bersama Nabi. Ya karena dia itu takut bila meriwayatkan hadis dia nanti salah. Dia takut karena dia belum yakin bahwa dirinya itu seorang yang memiliki hafalan yang kuat. Sedangkan Abu Hurairah itu sudah sangat yakin dengan hafalannya, sehingga dia memberanikan diri untuk meriwayatkan hadis dari Nabi. Yaitu alasan kedua. Jadi pada pembahasan kali ini terdapat dua materi, yaitu hadis mursal dengan yang kedua hadis mursal sahabi. Saya ulangi lagi, hadis mursal ialah yang terputus akhirnya, yaitu orang setelah tabi'in, yaitu orang setelah tabi'in yang tidak disebut langsung tabi'in mendapatkan seakan-akan mendapatkan dari Nabi. Sedangkan mursal sahabi ialah seorang sahabat mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, padahal dia tidak mendengar dari Nabi serta tidak ada pada kejadian saat Nabi menyampaikan itu. Ya, hadis mursal sahabi bisa dipastikan bahwasanya sahabat ini mendapatkan hadis dari sahabat yang lain, tetapi sahabat tidak menyebut nama sahabat yang lainnya. Ya, secara bahasa orang yang menyembunyikan itu dianggap mudallis. Tapi di sini pada kejadian di sini seorang yang menyembunyikan ini tidak menyembunyikan celaan pada seorang yang meriwayatkan hadis padanya, sehingga dia bukan orang yang tercela. Jadi bukan setiap orang yang menyembunyikan seorang rawi itu bisa dianggap tercela. Sebagai contoh, mungkin kita pernah berkata, ini lah aku oleh info akan koncoku ini dari wingi ono sing mari kecelakaan. Katanya kemarin ada yang kecelakaan, saya dapat info dari teman saya. Sedangkan dia itu mendapatkan kabar itu bukan dari temannya langsung, tetapi dari temannya yang lain. Nah, kan sudah sering terjadi pada kehidupan kita kejadian seperti itu. Masa kita camkan orang yang berkata seperti itu sebagai pendusta atau kamu gorotok pada lawamu kutu nggak dapat info dari orang itu, enggak kan? Ya kita tetap katakan dia itu orang yang tetap jujur, tetapi dia menyembunyikan seseorang yang sebagai perantaranya itu. Ya, pada sesi ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Untuk bermacam-macam pertanyaan yang mungkin masih ada di benak hati pemirsa bisa dicantumkan pada kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman-zaman pun terus berubah. Takkan ada yang abadi. Takkan ada yang kekal. La'allakum ta'qilun. Imam Bukhari tidak menyebutkan
sanadnya. Ilmu mantik ini adalah ilmu logika yang benar. Menurutlah ilmu dari buayan ibu kita sampai ke liang lahat. Itu baginya linnas bukan Umat Islam lil hayawan. mulai terlena dengan dunia sehingga kita sebagai seorang pemuda bisa bermanfaat. An-nasu laisal ilma kal bahaim.